SPK tidak identik dengan business intelligence. SPK biasanya dibangun untuk solving problem atau menyelesaikan masalah tertentu, sehingga mencakup database dari SPK itu sendiri. Sementara aplikasi business intelligence itu fokus pada reporting atau pelaporan dan identifikasi masalah dengan scanning data yang tersimpan dalam data warehouse. Keduanya mencakup hal yang sama, yaitu analytical tools. Dalam BI atau Business Intelligence disebut Business Analytics System. Meskipun beberapa aplikasi dapat dijalankan seperti sebuah spreadsheet yang bisa ditemui dalam Microsoft Excel, DSS atau SPK dan BI atau Business Intelligence bisa menggunakan web atau berbasis web. Analytic Business atau analisis bisnis adalah istilah lain yang menyiratkan penggunaan model dan data untuk meningkatkan kinerja organisasi atau postur kompetitif. Dalam analitik bisnis, fokusnya adalah penggunaan model. Bahkan jika sangat terkubur di dalam sistem, faktanya memperkirakan bahwa hanya 10-20% yang dapat menggunakan akses DSS. Business Intelligence sendiri adalah kumpulan teknis atau proses inovasi di seluruh data warehouse dan Business Intelligence. BI proaktif berfokus pada percepatan pengambilan keputusan dengan memanfaatkan Business Intelligence yang ada infrastrukturnya untuk identifikasi, menghitung, dan mendistribusi informasi penting. Melalui penerapan teknik dan teknologi ini, jangkauan dan nilai data warehouse dan sistem Business Intelligence sendiri bisa meningkat satu atau lebih besar urutannya. Berikut ini adalah 14 karakteristik dan kemampuan SPK. Di antaranya sudah kita pelajari di mana SPK mendukung pada keputusan semi-struktur atau tidak terstruktur. Yang kedua, support managers di segala level. Yang ketiga, support decision maker baik single decision maker atau individu maupun group decision maker atau GDSS. Yang keempat, interdependent atau sequential decision, artinya keputusan yang sekali terjadi atau keputusan yang berulang. Lalu yang kelima adalah fase-fase yang disupport, yaitu fase intelligence, design, choice, implementation, bahkan monitoring. Yang keenam adalah support variety of decision process and style. Jadi berbagai proses keputusan dan gaya keputusannya juga disupport oleh SPK. Yang ketujuh adalah adaptable and flexible. Yang kedelapan interaktif dan mudah digunakan. Yang kesembilan efektif dan efisiensi atau hemat biaya. Yang ke-10 adalah human control the process, artinya yang mengkontrol dan mengambil keputusan adalah human atau decision maker atau user. Yang ke-11 easy of development by end user, jadi gampang atau mudah untuk dibangun oleh si end user. Yang ke-12 adalah berkaitan dengan topik minggu depan, yaitu modeling dan analisis. Yang ke-13 adalah data access atau memerlukan data. Yang ke-14 adalah standalone, integrated, dan bisa web-based. Jadi SPK itu bisa dibangun dalam sistem yang berdiri sendiri atau standalone, bisa yang terintegrasi dengan sistem lain, ataupun sistem yang berbasis web atau web-based. Business Analytics berarti penggunaan model dan data untuk meningkatkan kinerja organisasi dan atau postur yang kompetitif. Penggunaan model dan data ini biasanya berhubungan dengan grafik ataupun database yang bisa ditarik datanya, bisa ditarik informasinya, yang hasilnya bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja. Sedangkan web analytics merupakan business analytics yang berbasis web, sehingga informasinya real time untuk membantu pengambilan keputusan. Biasanya berhubungan dengan e-commerce. Bahkan kalian pun sebagai student sudah menggunakan web student untuk mengambil informasi berapa kali absensi, berapa kali jumlah pertemuan, berapa nilai UTS maupun UAS. Predictive Analytics menjelaskan metode bisnis analitik dari masalah peramalan dan peluang, bukan hanya melaporkan masalah terjadi begitu saja.
Jadi dari bisnis analitik berkembang berbasis web menjadi web analitik dan berkembang untuk peramalan di masa depan, yaitu berdasarkan predictive analytics. Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan aplikasi SPK. Proses desain serta operasi dan implementasi dalam banyak kasus tergantung pada jenis SPK yang terlibat. Namun, ingatlah bahwa tidak setiap SPK cocok dengan satu kategori dan kategori yang lain. Ada beberapa kategori SPK baik secara institusional maupun ad hoc atau dadakan. Dukungan personal, kelompok, dan organisasional juga mempengaruhi kategori ini. Individual support system versus group support system berpengaruh terhadap klasifikasinya. Ada yang mengklasifikasikannya berdasarkan individual, ada yang klasifikasinya berdasarkan grup. Custom made system atau versi ready made system. Salah satunya adalah Holsapple dan Winston tahun 1996 mengklasifikasikan DSS dalam 6 kerangka kerja, yaitu SPK berorientasi teks, SPK berorientasi database, SPK berorientasi data spreadsheet, SPK berorientasi penyelesaian masalah atau solver oriented, SPK berorientasi aturan, the most knowledge driven DSS, baik data mining, data management maupun aplikasi IS, dan aplikasi DSS data majemuk. Menurut Alter, tahun 1980, klasifikasinya didasarkan pada tingkat implikasi atau tindakan dari output sebuah sistem. Jadi sejauh mana output sistem itu dapat langsung mendukung atau menentukan hasil keputusan. Maka menurut klasifikasi Alter, ada beberapa kategori DSS. Dua tipe pertama berorientasi pada data, yaitu melakukan pengambilan atau analisis data. Lalu yang ketiga dengan data dan model. Lalu sisanya berorientasi pada model, memberikan simulasi kemampuan optimasi atau perhitungan yang menyarankan jawaban. Kita masuk ke komponen dari SPK. Pada gambar ini kita dapat melihat bahwa komponen SPK terdiri dari data management, model management, external models, knowledge based system, dan user interface. Itu adalah 4 komponen utama dari SPK. Komponen SPK yang pertama adalah data management subsystem. Data management subsystem dapat mencakup database atau base data yang berisi data relevan untuk situasi dan dikelola oleh perangkat lunak atau software yang disebut dengan database management system atau sistem manajemen basis data. Sistem manajemen data dapat dihubungkan dengan data warehouse atau gudang data sebuah perusahaan. Repositori untuk perusahaan yang relevan data pengambil keputusan. Biasanya data disimpan atau diakses melalui database dalam web server. Komponen SPK yang kedua adalah model management subsystem. Ini adalah paket perangkat lunak atau software yang mencakup keuangan, statistik, ilmu manajemen, atau model kuantitatif lainnya yang menyediakan kemampuan analitik sistem dan perangkat lunak yang sesuai untuk pengelolaan. Bahasa pemodelannya untuk membangun model juga khusus dalam termasuk hal ini. Perangkat lunak ini disebut dengan sistem manajemen basis model atau model based management system. Komponen ini dapat dihubungkan ke perusahaan atau eksternal penyimpanan model. Metode solusi model dan sistem manajemen diimplementasikan dalam sistem pengembangan web seperti Java untuk dijalankan server dari aplikasinya. Bisa melibatkan model secara finansial, statistika, manajemen sains, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan. Komponen SPK yang ketiga adalah User Interface System. User atau pengguna berkomunikasi dengan dan memerintahkan SPK melalui subsistem ini. User atau pengguna dianggap sebagai bagian dari sistem. Peneliti menegaskan itu beberapa kontribusi unik DSS berasal dari interaksi intensif
antara komputer dengan decision maker atau user sebagai pembuat keputusannya. Web browser menyediakan struktur interface pengguna grafis yang konsisten untuk sebagian besar DSS, sehingga user dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem user interface. Komponen SPK berikutnya adalah Knowledge Based Management System. Berdasarkan organisasional, maka subsistem operasional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Ini memberikan kecerdasan untuk menambah pengetahuan pembuat keputusan. Dapat berhubungan dengan organisasi repositori pengetahuan, yang kadang-kadang disebut basis pengetahuan organisasi. SPK secara keseluruhan punya kemampuan untuk mudah diakses, baik datanya, model, atau knowledge-nya, dan manajemen pengalaman organisasi dan knowledge yang tepat. User interface atau graphical user interface yang mudah digunakan, adaptasi dan fleksibel, serta dukungan pengambilan keputusan yang tepat waktu, benar, singkat, dan konsisten. Mendukung semua keputusan yang membutuhkan kapanpun dan dimanapun. Komponen SPK dan dampaknya terhadap web. Terhadap web, dampaknya SPK dapat melalui web server untuk mengelola manajemen data. Kemudahan akses berbagai model dan tool melalui web, juga interface yang konsisten melalui browser, serta penerapan mobile pada PDA, telepon seluler, dan lain-lain. Sedangkan dampak SPK terhadap web adalah munculnya business intelligence berupa e-business atau e-commerce yang seperti kita hadapi sekarang di mana-mana belanja online. Lalu manajemen sumber daya web dan keamanan yang lebih baik.